Selamat datang di Budikaya Podcast. Selamat datang teman-teman di Budikaya Podcast. Kembali lagi bersama saya Atika dan saya Dewa Aziz. Dan di sini kita ada kedatangan tamu spesial. Ya, tamu spesial kita adalah Nurul Faridia, bener ya? Kita mau kenalan sendiri, kenalan. Mungkin boleh kenalan sendiri. Biar disapa. Namanya Nurul Faridia. Kalau saya Nurul Faridia, biasanya dipanggil Dea. Kalau orang-orang sono biasanya tahu ya Mas. Tahu Mbak Dea ya, mungkin dia kenal. Mbak Dea ini salah satu pemuda atau pemudi sono yang menginspirasi karena track recordnya nih yang bisa dibilang cukup membanggakan ya buat mungkin buat Mbak Dea sendiri, buat keluarga, buat teman-temannya, dan buat kita juga anak muda bisa jadi inspirasi. Iya, karena kan sempat makin bukan lagi di luar komplek atau luar kota ya, tapi di luar negeri, kan? Jadi kan ini sangat menarik. Di luar angkasa kan? Ini sangat menarik lah untuk kita gali inspirasinya ataupun pengalamannya gitu kan. Iya, mengingat nggak banyak orang yang bisa sampai ke sana gitu. Ini orang-orang pilih. Makanya aku dipilih. Oke, mungkin langsung saja kita tanya-tanya nih tentang pengalaman dia di Jepang. Dong, jangan langsung. Oh, bukan langsung ke Jepang. Saya nggak sabar kalau bahas Jepang gitu. Oh. Konten sensitif guys. Skip. Oke. Beda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lembut banget ya. Lembutnya bedanya sama kamu ya. Iya. Aku juga alhamdulillah baik banget. Iya. Terus kesibukannya ngapain Mbak? Jadi karena ini pandemi, sementara ini aku kan ngambil kuliah lagi. Tapi karena ya kondisi juga nggak bisa kelas tatap muka kan, nggak bisa offline, jadi ini masih daring terus di rumah aja. Sama sih, saya juga di rumah aja. Saya juga di rumah aja sih, daring juga sama-sama. Kira-kira pandemi ini Iya, Semuanya ya. semuanya ya. Jadi, tapi jangan salah, magang di Jepang itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu tahun 2012, berarti udah 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Ya mungkin bisa diceritain pertamanya bisa bisa dapat info atau diajak teman atau apa gitu ke Jepang itu. Jadi kan aku kan itu kan pertama kuliah di UNS, itu masih nyambung sama kuliahku sih. Jadi aku kan kuliah di UNS 2014. Jurusan apa berarti? Jurusannya tuh Fakultas Pertanian, jurusannya Teknologi Pangan. Jepang. Terus kan aku lulus sekitar April 2012. Nah itu kan ngurus disuruh. Iya. Terus pas ngurus disuruh sebenarnya aku tuh udah di titik hampir mau lulus kan. Itu kan udah kayak pelepasan. Nah waktu itu aku tuh udah pernah magang sebenarnya waktu di mata kuliah magang wajib itu PKL gitu ya? PKL tuh udah Itu tuh kayak satu SKS sendiri gitu. Semester 7 ya PKL? PKS dulu aku semester 7 udah selesai materi terus PKL kan Iya. aku dulu di Bogasari. Bogasari Jakarta. Terus PT Bogasari yang tepung-tepung itu ya? Indofood, betul tepung. Di sana namanya apa berarti kalau pertanian? Kalau pertanian kan aku di Tekpang, jadi kayak pengolahannya rata-rata kerjaannya ya ke pabrik-pabrik makanan gitu. Makanya aku ambilnya di Bogasari. Terus sebenarnya itu kan udah selesai semua. Terus tiba-tiba tuh ada tawaran, jadi fakultasku tuh kerjasama sama mediator yang memberangkatkan kayak mahasiswa yang mau magang gitu. Karena kebetulan kalau misalnya sebenarnya fakultas mau ngambil anak-anak yang semester 5, semester 6, cuma kan itu kan programnya kan hampir setahun sama bahasa, jadi kalau itu tambah molor kan. Akhirnya ngambil mahasiswa yang belum wisuda. Karena kan semester 5 kan masih masih gitu ya? belum juga organisasi kan. Iya, biasanya organisasinya juga masih. Terus akhirnya semester yang udah mau selesai itu yang diambil. Habis itu aku iseng-iseng daftar, soalnya yang barengan teman-temanku lulus tuh juga pada daftar. Akhirnya yaudah daftar, terus alhamdulillah lolos. Ada seleksinya nggak? Ada seleksi. Lolos semua gitu. Nggak lolos semua sih, sekitar berapa ya? Mungkin 70-an yang diambil 10. 70 yang daftar, diambil 10. Itu mungkin ya Lumayan ketat ya. ketat banget. Lumayan sih. Tapi dari pertanyaan semua atau apa? Dari pertanyaan Udah semua, cuma ada yang dari anggota,
Nggak ada. Soalnya dari Jarkoman terus aku ngambil kesempatan udah ambil aja seleksi gitu kayak semingguan gitu, jadi cepet banget. Aku juga nggak ada yang minta izinnya tuh juga waktu itu aku daftar ya gitu, ngapain magang di mana Jepang, terus kayak yaudah daftar aja kayak gitu, jadi nggak ada yang rencana sebelum kan itu kan udah mau lulus kan. Dari orang tua tadi mendukung gitu ya? Mendukung. Pertama sih nggak kayak lah ngapain itu kan berbulan-bulan. Kamu bisa. Jepang lagi kan jauh banget gitu kan. Persiapan bahasa sekitar 3-4 bulan, terus di sana 7 bulan. Jadi total 10 bulan gitu ya? 7 tambah 4 ya sekitar 11 bulan. Les bahasanya di sana kan? Di Solo. Oh, berarti 3 bulannya di Solo. Terus baru siapa? kayak kan juga ngurus visa, ngurus paspor. Iya. Butuh waktu. Berarti 3-4 bulan di bahasa itu sudah lancar? Enggak, belum. Nanti boleh lah kita closing pakai Sama juga yang lupa. Oke, habis itu tadi lulus Berangkat ya? berangkat. Itu full vaksin nggak mbak? Atau gimana? Jadi tuh ini kan magang kerja ya, jadi jangan dibayangin kayak sudah exchange. Kalau exchange kan biasanya kita Aku juga mikirnya sudah exchange. Biasa kan, kalau biasa kita sudah bisa kayak top university atau kemana gitu kan. Ini aku tuh magang, jadi benar-benar di perusahaan. Aku di perusahaan. Kalau mau di searching bisa itu di perusahaan Yuki Gumi Maitake. Yuki Gumi Maitake itu salah satu jenis jamur. Jadi perusahaan jamur. Di sana tuh kalau jamur tuh kan kamu tahu nggak, biasanya kan di dalam ruangan kan? Iya. Namanya di dalam ruangan gitu. Nah itu juga sama. Jadi jamur tuh emang semua jenis jamur kayak gitu. Kalau yang di sini kan biasanya jamur tiram. Yang terkenal. Nah aku tuh yang itu jenisnya tuh namanya Maitake. Malah di sana nggak ada jamur tiram. Itu Maitake itu nama kota atau memang nama jenis jamur? Oh, jenis jamur ya. Kayak Jepang itu namanya. Iya. Namanya Maitake. Menyesuaikan daerahnya sih. Iya. Tapi bentuknya gimana Maitake? Bentuknya kayak ditampilin ya? Iya. Nanti searching enggak ya? Iya. Besar atau kecil atau? Dia tuh gede segini. Kayak kalau udah berbunga tuh dia, iya kayak terus kayak baca dong gitu. Kalau misalnya satu tangkap gini, kalau misalnya mau beli langsung itu harganya sekitar 1.000 yen, 1.200 yen, itu sekitar mungkin 130.000. Nah cuman kalau misalnya dipasarin itu biasanya satu ini tuh dibagi, tergantung ada yang dibagi 8, dibagi 10 kecil. Jadi dipasarinnya ke pasar atau supermarket atau? Kalau di sana tuh kan aku juga ditinggalkan di daerah kota kecil gitu kayak di Pekalongan gitu. Atau mungkin kayak ambillah contoh yang banyak pertanian itu di mana ya? Banyak pertanian. Di kabupaten lah ya. Kabupaten kan banyak sawah gitu. Nah itu aku di kota kecil kayak gitu. Nah malah kalau di kota kecil tuh nggak ada pasar yang gede itu, nggak ada. Adanya tuh yang supermarket. Jadi kayak sejenis Indomaret gitu. Atau bisa lagi? Sejenis Superindo. Oh ya, Superindo. Berarti di perusahaan. Di perusahaan. Nah itu di gaji itu gimana mbak berarti sistemnya? Iya digaji, jadi kayak tetap ada ya kita namanya uang saku kali ya. Per bulan gitu. Per bulan. Itu nanti udah kayak kita dipotong untuk apa tuh kayak apartemen. Apa itu bahasa Jepang? Ayo. Apartemen. Apartemen. Aku bayangannya ya. Apartemen. Apartemen. Nah, aku bayangannya tuh apartemen itu kayak yang di film-film gitu kan. Yang 7-8 lantai gitu kan. Ternyata tuh kayak rumah Doraemon. Kenapa ada Rumah Doraemon. Kayak bisa bayangin. Iya, kayak tangganya tuh kayak Doraemon. Jadi pintu terus masuk kayak Doraemon. Kayak pintunya geser. Iya, pintunya digeser. Terus kayak lemari tidurnya di bawah atau gimana? Iya, tidurnya mah kayak yang digelar itu loh. Selimut doang. Iya, itu kan dari aku tuh nggak bisa bayangin loh orang Jepang bisa ya tidur kayak gitu. Oh bisa bayangin. Aku tapi di akhir winter tetap pakai ini sih, tetap pakai apa sih? Kamu tahu kasur yang dipompa? Iya. Iya, soalnya aku tuh kedinginan kan. Jadi bawahnya tuh kan pakai. Oh di sini dingin sedingin. Kan salju kan? Nggak ada sama di sini. Pas salju. Oh pas salju. Terus akhirnya kan karena situ kan cuma ada tidurnya di bawah.
tipis banget kan itu kasurnya. Karena Harus dari semakin dulu. deketan, harus semakin Ya udah akhirnya karena nggak kuat beli kasur itu. Beli kasur di sana. Ya beli kasur online. Oh, sana juga ada. Online-nya apa? Amazon. Amazon. Oh ya, Pakai Amazon. Lebih ini, Lebih apa? Murah nggak kasur di sana? Berapa Berapa ya? yen Aku gitu? lupa ya. 2000 apa ya? 2.000 yen. 2000 yen. Sekitar 300 2000 yen. Kalau sekarang tuh 1 yen tuh 130, tapi gara-gara corona tuh sampai 150 kayak sekarang. 150 rupiah. 1 yen, 1 1 yen yen. itu 150. Itu 2000 berarti ya sekitar 250. Oh. lumayan ya. Sama sih. Sama sih mungkin ya, di sini juga segitu. Iya sama. Sama sih. Jadi di sana 7 bulan itu di pabrik itu terus. Cuman dia tuh kan punya anak perusahaan. Perusahaan. Nah aku tuh diputar juga dari perusahaan pusat di packing, terus juga diajarin di pengkulturannya, apa sih namanya? Penanamannya, pengkulturannya, terus sama di bagian yang pemrosesannya kan juga ada tuh kayak nanti kan dia kan nunggu beberapa bulan, nanti baru dipanen gitu juga aku. Berarti khusus produksi jamur aja nggak? Berarti muter-muter. Aku 3 bulan di packing, terus 3 bulan itu dibuat ini loh, nanam bibitnya sama di pemanenannya. Ya berarti komplit ya, prosesnya itu kompleks banget gitu ya. Iya, jadi karena magang, ya itu di situ letak magangnya adalah aku langsung terjun ke, jadi benar-benar kerja, ikut kerja di aja. Ada seragamnya juga. Ada seragamnya lengkap. Terus ada namanya ini Nurulhan gitu. Ada tapi namanya Pakai bahasa Jepang. Iya di sana tuh nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Mereka tuh kesulitan baca Alfabet nggak ada alfabet. Mbak, di sana ya? Alfabet Hampir nggak ada kayaknya. Jadi semua buku tuh ada terasa tuh dari Jepang. Apa tuh kan terasa tuh. Emang kalau nama ini kan ada A apa huruf Jepangnya apa gitu ya? Iya. Kan huruf berarti Jepangnya tetap apa. namanya itu tapi pakai Namaku tuh jadi Nururu soalnya kan saya nggak bisa baca L kan. Nururu. Karena nggak ada L jadi kita nggak ada N mbak. Nurusan gitu ya. Iya jadi. Panggilannya apa? Berarti Nurusan. kalau Nairul jenis Nairuru. Oh Atika tetap ya. Atika tetap Oh ya. L nggak ada sih. L tuh nggak ada L. Nggak ada. Juga belum tahu sih. Oh belum tahu kan? Nggak ada. Terus Kak manggil kamu apa di sana? Ya Nurul sama. Nurusan. Iya. Nurusan. Jadi yang benar. San itu berarti apa artinya? Sang tuh kayak panggilan hormat kali ya kayak. Di sana tuh nggak ada mas mbak. Tuh, misalnya aku manggil siapa yang lebih tua misalnya. Ada mas-mas yang lebih tua gitu ya, atau ibu-ibu yang lebih tua. Aku tetap manggilnya San gitu nama. Misalnya Maroko San gitu. Atau mungkin yang muda dari aku juga sama. San juga. Cuman kalau di kartun ada Chan gitu ya. Iya Chan. Nah itu tuh kayak ke orang yang udah akrab. Oh, berarti tingkatannya beda lagi. Kalau di sana atasannya ini enggak? Atasannya menjengkelkan atau malah friendly atau gimana? Kayaknya tuh Orang-orang di sana gitu yang kerja di sana. Di sana tuh untuk disiplin sih pokoknya. Disiplin. Ya, tertib disiplin. Kayak misalnya sebenarnya gimana pun kalau kita salah mesti ditegur ya. Iya. Cuma sana tuh lebih kayak strict gitu loh. Kalau misalnya dibilangin ya sekali aja kalau bisa jangan sampai salah. Cuma kan kalau salah dia kan bunuh diri ya mbak. Cuma kayak Ada ya. Terus deh. kasihan gitu kalau misalnya aku ini kan di apa ya benar-benar didengarin gitu. Kalau misalnya diajarin ya harus benar-benar. Terus sebenarnya asik sih misalnya ya kalau masuk jam 8 ya berarti Semua jam on time gitu jam 8 pulang jam 5 ya udah jam 5 terus kayak kan aku masih oke. Berarti jam kerjanya itu jam kerjanya berarti 9 jam. Sana. iya 9 jam benar Istirahatnya 1 jam. sebenarnya gitu sebenarnya 8 jam tuh itu murni kalau kamu kerja 1 jam itu ya istirahat jadi nggak dihitung kerja. Istirahat siang dan Terus di sana tuh kerjanya dibayarnya kayak diupahnya tuh per jam. Jadi misalnya kamu nih sakit mens, misalnya mens kamu terus kayak nggak kuat tuh mau pulang, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya kamu kerjanya dari jam 8 sampai jam 3 aja mungkin atau nggak sampai jam 2 gitu. Iya. Ya udah kamu dibayar jam 2 nanti 2 jam kamu kerja ya udah itu hilang. Tadi nggak ada potongan gaji itu nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya, Iya karena tinggal itu jam gitu ya? hitungannya jam. Kita
enggak. Terus upahnya per bulan atau per minggu atau Per bulan. Per bulan. Berarti ada rekapannya itu satu bulan ini kerja berapa jam gitu. Kayak nanti ada nerima slip, tapi Iya. nanti uangnya nggak masuk ATM gitu. Oh, langsung transfer ATM. Otomatis ya. Iya. ATM-nya apa? Namanya? BNI. GP Pos itu punya apa ya? GP Pos posnya tuh kayak punya ATM gitu loh. Itu ya udah tuh satu paket. Kalau aku lihat di ini kan Jepang itu kan kayak naik kereta itu harus pakai kartu apa gitu. Suica ya? Oh itu pakai. Enggak, itu tuh sebenarnya kalau di daerah Tokyo Oh. sebenarnya bisa sih semuanya, cuma kayak Suica tuh memudahkan aja kan. Kan kalau di Tokyo yang daerah-daerah gede itu kan ada namanya apa sih yang kereta cepet apa? Shinkansen. Ya, Shinkansen apa lagi itu? Aku yang tahunya cepet Shinchan ya. banget itu. Tahunya Shinchan. Yang di bawah tanah. Yang pokoknya yang kecepatannya itu berapa ratus kilo per jam. Wow. Nah itu tuh kan cepet banget. Jadi kalau misalnya pakai itu, maksudnya kan ada banyak jalur gitu loh, nggak kayak Yeah. di Indonesia. Terus ada yang JR, ada yang apa, mereka tuh rel-relnya tuh banyak. Nah kalau misalnya kita beli tiket, terus itu kan kayak kelamaan kan, Yeah, beli benar. tiket ini kan antri juga. Kalau itu tuh kayak di busway gitu, ya tinggal Ya itu kayak KRL, kayak naik KRL. Jadi langsung kepotong gitu ya Langsung satunya. kepotong. Tergantung kami kita tinggal di mana. Kan dia kedetek Dia naik kan dari dari mana, benar di mana. Soalnya Lebih modern. mau juga naik KRL. Oh iya, iya sama kayak gitu, konsepnya sama. Benar-benar. Jadi Depok. apa ya, efisien waktu ya sana itu ya, karena kan Efisien orang waktu. sibuk semua ya sebenarnya. Iya, jadi kayak nanti tinggal apa namanya ngecas. Setahu gue juga kalau misalnya pilotnya telat detik aja tuh dia minta maaf gitu. Iya. Kok pilotnya sih? Tapi emang nggak pernah ada yang telat ya di sana. Sama dia akan kerja di sana itu hampir nggak pernah. Tapi tekanan nggak mbak jadi? Tekanan tuh kalau nggak tahu artinya tuh diomongin, cuman kayak diisi itu sih bisa sih. Jadi jamnya itu kan menyesuaikan dengan kamu dan jam gitu. Iya, aku jadi kalau kerja tuh pasti punya jam. Karena kan Jam. iya kak, pasti kan ditarget ya. Iya. Bukan berarti kayak kamu nyelesain berapa ruang kan jam itu kan ada ruang-ruang. Iya. Kan saya aku panen nih. Aku panen di ruang lantai 4, terus ruang berapa, ruang 1, misalnya 4, 1 gitu ya. Nah itu tuh dijamin aku tuh selesainya tuh jam berapa, terus kayak kayak kalau bisa tuh ngitungnya tuh kayak berapa tingkat desa, berapa buah jamur tuh kalau bisa berapa jam gitu. Iya iya. Iya benar. Keren sih. Itu udah kayak di breakdown sih. Jadi tugas ini tuh harus selesai berapa jam gitu. Terus kayak nanti ada evaluasinya gitu, kita ada ngumpulin memo selesai mau istirahat, aku nulis memo dulu kayak hari ini aku manen berapa jamur, atau misalnya kayak kalau di packing aku making berapa jamur kayak gitu. Itu tulis pakai bahasa Jepang. Pakai memo, kan udah kebiasaan kayak nulis kanjinya yang gimana gitu. Huruf kanji Aku apa biasa ya? Format ya mbak. Iya kayak udah ada tulisannya gitu Tulisannya. Setiap hari. Suka ini gak sih apa namanya, nulis itu lupa ini huruf ini harusnya bentuknya kayak gimana atau salah nulis gitu. Kalau di sana sih kayaknya enggak ya, maksudnya kalau udah biasa hiragana sih enggak, tapi kalau misalnya ketukar, tapi iya kadang kalau ketukar kayak ada bentuk-bentuk yang mirip-mirip, atau kalau enggak waktunya hiragana katakana hiragana itu. Apa itu katakana Kan katakanlah kalau huruf itu kan ada 3, ada hiragana, katakana sama kanji. Ya. Nah itu tuh kadang tuh kita tuh ketukar gitu. Kalau kanji nggak mungkin ketukar sih, karena kanji kan yang bentuknya kayak bahasa Cina itu loh, yang 5. Itu fungsinya beda-beda. Hiragana katakana Sebenarnya tuh dia ya jelasinnya. Kalau hiragana tuh huruf asli sana. Misalnya untuk huruf asli, untuk menulis sesuatu yang asli dari sana, misalnya kayak bahasa Jepangnya TV, terebi itu nulisnya pakai hiragana. Tapi kalau nama Nururo itu nulisnya pakai katakana. Karena serapan dari bahasa asli. Maksudnya kata-kata tuh. Oh, paham. Tadi hiragana untuk asli dari sana. Terus kalau kanji itu biasanya ada satu huruf yang dia tuh mengartikan 2 suku kata kayak bahasa Mandarin gitu. Iya. Mandarin. Pokoknya kadang kalau ditanya ini baca yang apa tuh aku nggak tahu, karena hiragana kalau kata hiragana kata sendiri sedikit sih. Cuma kalau kanji itu ada 1000 berapa ya? Berarti yang paling gampang yang mana mbak? Kalau yang paling gampang dia paling hiragana sama katakana. Cuma nanti yang paling artinya lagi, jadi kayak 2 kali translate kayak bahasa Arab gitu loh, kan 2 kali. Kita belajar dulu sama belajar itu juga. Wah, itu sangat sulit berarti ya bahasa Jepang itu kalau sebagai orang awam ya.
susah, makanya aku kalau belajar lewat bulan bisa belajar Jepang enggak, aku enggak karena aku juga gak concern untuk belajar ke situ sih. Tapi sampai sekarang kemampuan itu masih ada nggak? Kemampuan bahasa berbahasa? Kalau dengerin, kalau lebih ke mendengar sih maksudnya kayak mendengar, ini kayaknya orang ini kurang lebih ngomongnya kayak gitu. Itu masih kayak ada nyambung-nyambungnya. Tapi kalau misalnya untuk ngomong kadang masih apa ya? Ya dasar-dasar aja buat kayak nyapa yang gitu. Nyapa itu lari atau? Ayo gitu. Misalnya selamat pagi. Kalau arigato itu apa? Terima kasih. Arigato gozaimasu. Dan Pak, selama berarti 7 bulan di sana ya, ada nggak sih pengalaman yang tak terlupakan gitu di luar dari magang yang di apa ya? Jadi di luar pabrik gitu. Apa ada rumahnya atau tetangga atau apa? Kalau ini ya, aku kan pernah jalan-jalan, jadi tempat itu kan agak terpencil. Aku tuh pengen itu di kota mana berarti Mbak? Di Mikamachi. Mikamachi, pulau apa itu berarti? Prefektur ya? Prefekturnya Niigata. Prefekturnya Niigata. Terus aku tinggalnya di Mikamachi, Minami Uruma. Agak apa? Aku taunya Kimi no Nawa. Tahu ya? Iya. Film kartun. Iya itu. Terus lagi jalan-jalan. Kita kan jalan-jalan, jadi ketemu waktu gugur tuh. Kan panik pada itu. Terus aku tuh sama teman-teman berapa ya? Bersepuluh lah kira-kira. Kita main ke Niigata yang ada mallnya, maksudnya yang ada mall agak gede yang besar berapa lala gitu kan. Terus mainlah ke waktu di stasiun tuh biasanya tuh kita nemu space biar bisa sholat gitu loh. Kalau misalnya kayak ada space tertutup yang bisa lah kita sholat di situ. Nah itu tuh di situ di stasiun itu tuh kita nggak ketemu, nggak ada satu dulu. Tidak ada musola gitu kan? Nggak ada, ya di sana nggak ada musola kan. Tempat kan di sana kan emang gak, hampir bukan apa agama ya, karena percayaan gitu loh Shinto. Kalau dulu di SD kan kita ada Shinto ya, nah itu kayak ya itu maksudnya rata-rata mereka gak punya kepercayaan yang Kristen gitu jarang. Nah terus di situ tuh kita tuh kayak nanya gitu loh ke petugasnya, kita mau minta tempat untuk sholat gitu lah bisa nggak? Ya mungkin sana juga kayak nggak terlalu kenal Islam juga kan. Akhirnya nah saya tuh ditolak gak boleh, tapi masih sopan sih kayak gak bisa gitu. Akhirnya kita masuk mall nih kayak berharap lagi nyari-nyari di mana ya gitu. Terus akhirnya kita tuh nemu di Uniqlo. Nah Uniqlo tuh kayak merek pakaian gitu, ada stand. Nah di Uniqlo kita masuk di Uniqlo ada ruang ganti kan. Soalnya itu tuh ruang gantinya tuh gede, jadi kayak berapa ya 2x2 kali. Ada lah. Kayak musola di SPBU itu. 2x2 mungkin berapa ya? Persegi, maksudnya bukan ruang ganti yang kayak di matahari gitu kan, kadang kecil kan. Terus apa dari bawah. Jadi maksudnya kan kan kalau dari kan enggak kan, ini sampai sini kan. Itu tuh enggak jadi sampai bawah. Terus akhirnya aku sama temanku tuh inisiatif di situ. Di sana kan tentunya kan nggak bisa, di sana kan cuma ada wastafel kan, cuma ada wastafel, jadi kita tuh selalu bawa semprotan buat kaki. Nggak mungkin ya mbak kan nggak mungkin kan gimana kayak Lagi di mall bisa dimarahin kalau kawan ya. Iya, terus akhirnya ya udah kita selalu di situ di ruang ganti. Itu berjamaah atau sendiri? Ya sendiri. Berarti gantian 10 orang? Ya enggak sih, waktu itu kayak kita ada yang nggak sholat, terus ada yang non-muslim juga kan. Yang non-muslim di sana nyari makanan susah nggak sih? Buat ya, halal gitu? Susah banget. Bedanya gimana? Kalau ada halal gitu, tulisan halalnya gitu? No, nggak ada. Di sana tuh harus baca komposisinya bukan? Iya, dan di sana tuh komposisinya tuh baca Jepang. Teman kan ada orang dia bilang kita tuh kalau mau beli makanan harus benar-benar tanya sama orang yang Jepang ini ada alkoholnya enggak, ini ada dagingnya enggak. Aku punya saran ya, kalau ada yang mau kesana tuh download aplikasi Google Translate. Syukur-syukur punya koneksi internet kemana-mana. Waktu itu aku nggak ada sih, jadi kayak paling kalau ke Sevel kan sama kan kayak Indomaret di sana tuh kan ada wifi-nya. Nah aku tuh nyoba di foto apa namanya komposisinya terus itu tuh bisa diterjemahin gitu loh. Aku tuh menghindarin, sebenarnya ini pilihan sih, kalau yang ada teman-temanku yang berapa yang nggak terlalu strict, jadi paling kalau misalnya nggak ada babinya atau nggak ada komposisi lain, misalnya yang mengandung kebabi-babian gitu, babinya ya, soalnya memang ada babi gitu ya nggak apa-apa.
Nah kalau aku tuh maksudnya kalau misalnya ada yang lain dan kayaknya secara aman, aku nyari yang lain. Nah yang tak hindari juga tuh gelatin atau kayak lemak dari hewani gitu. Kan biasanya kalau roti gitu kan ada ya. Nah itu aku hindari, soalnya takutnya kan kita nggak tahu gelatinnya dari apa. Minyak apa gitu ya. Gelatinnya bagus. Tapi di sana film nggak ada azan ya? Sama sekali nggak ada. Terus? Tapi kan ada itu nggak Muslim bro. Oh ya muslim. Aku ketemu masjid itu di ini doang. kayak Tokyo. di Tokyo doang ya mbak iya. Mau pulang itu setelah 7 bulan baru ketemu masjid. Baru situ di Tokyo Pak gitu. Di tempat kamu ini ada juga di ini universitas tapi kayak bukan masjid gitu, cuma musola. Tapi ya juga bentuknya kayak ruangan doang. Tapi ada tulisannya gitu. Kalau di Iya tempat sholat. pabriknya gimana mbak? Ada tempat Kalau di pabriknya itu kan kalau istirahatnya jam 12 nih. nah iya kan soalnya berarti berasa gitu ya. Iya dur asal. Nah kalau di sana tuh disediain kayak kan kalau di sana tuh ada tempat pakainya tatami yang tatami itu kalau di Doraemon tikernya tuh loh yang warna coklat. Nah itu kan bisa buat tiduran tuh. Kayak itu biasanya kalau abis makan mereka kan nggak sholat nggak apa-apain kan, paling makan kan 15 menit terus mereka tuh kayak tiduran main game tuh di situ. Nah di situ tuh kayak dipotongin seperempat bagian buat kita sholat. Jadi apa ya, dia ngerasain jadi minoritas di ternyata tuh gak gampang gitu loh. Gimana rasanya? Rasanya kayak ya ternyata susah, kayak gak gampang. Terus ya pulang jadi lebih ngadai sih. Apalagi kalau misalnya isu-isu yang minoritas itu juga sedih. Kayak aku pernah ngerasain jadi minoritas dan itu tuh gak gampang. Dengan orang ngehargain aja tuh udah seneng banget. Terus akhirnya setelah selesai itu ada perpisahan nggak dengan pabrik itu? Ada. Atau acara perpisahan gitu? Itu tuh biasanya waktu kemarin tuh kalau akhir tahun tuh ada penutupan apa sih? Akhir tahun tuh ada kayak party gitu loh. Kayak ucapan terima kasih. Itu ada, tapi kalau yang perpisahannya sih cuma kayak pelepasan biasa. Cuma ya udah itu juga sama orang di sana. Mereka tuh kan sebenarnya terkenalnya dengan orang-orang yang workaholic gitu kan. Kayak lempeng banget kerjanya, terus nggak terlalu dekat sama orang-orang lah. Orang-orang Indonesia tuh kayak grabyak gitu, gimana sih? Oh jadi sama SKSD gitu loh. kebaikan kesana sendiri. Jadi kayak walaupun ya kadang ngeselin karena rame, maksudnya kan berisik gitu loh, berisik Ya banget. karena kalau mungkin mereka kerja fokus gitu ya. Iya kadang tuh Kalau kita kan sama ngajak ngobrol, gitu ya. kadang tuh cuman kadang orang sana juga sebel, kadang-kadang ya sini juga. Tapi dibandingkan sama orang kan di sana juga ada orang kerja juga dari luar negeri tuh, Vietnam sama Filipina. Mau udah tetap di sana. Kamboja mereka tuh ada yang udah tetap, ada yang kayak 3 tahun gitu loh. Kalau di Indonesia kan juga ada kan program yang 3 tahun. Nah itu juga memang dibandingkan mereka kadang ya mirip-mirip gitu sama orang Indonesia, sama-sama rame. Masih ini kan soalnya Kalau di sana aku penasaran juga televisinya apa acaranya gitu? Ataukah Naruto terus apa Doraemon terus? iya di sini. Mereka tuh aku pernah nonton Harry Potter ya. Terus kan kalau di Indonesia tuh kan bioskop Trans TV kan biasanya itu kan subtitle loh. Jadi Harry Potter tuh ngomong bahasa Inggris kan. Iya benar. Itu tuh di dubbing. Almost Jepang. semuanya di dubbing. Lucu sih. Jadi kayak kalau Harry Kayak Potter nonton ini Naruto dong dari. Naruto di dubbing Indonesia gitu. Jadi Kayak nggak maksudnya kayak dia tau nggak mbak kayak nonton film barat tapi iya orangnya tuh kayak bahasa Naruto Jepang. gitu. Keluarnya tuh bahasa Jepang. Terus apa lagi ya? Kartunya tuh masih ada tuh Maroko-chan masih. Maroko. Shinchan malah lebih ini ya, lebih tanpa sensor ya maksudnya. Iya lebih tugas. Shinchannya masih ada, terus apa lagi? Udah sih kayaknya. Boruto ada. Boruto. Oh belum ya 2018 belum ya? Masih Naruto ya? Oh belum. Masih Naruto ya? Belum. Masih Naruto berarti. Terus apa lagi ya acara? Itu loh yang kamu pernah lihat ada show terus yang nanti ada parameter. Nah itu ada. Itu yang super ada. acara super kreatif Apa itu. namanya? Nggak tahu. Aku lupa mbak. Itu Yang udah dari lama Global banget. TV kan? Itu ada. Itu berarti beneran sih ada sampai Aku nggak tahu sih itu record atau apa namanya emang asli
nampilin lagi, tapi itu ada Keren sih. Legend. legend banget terus udah kayak Saya dari anak Mas muda. Yuret, Mas Yuret, itu loh. Iya. Mas Yuret ya. Tapi yang itu nggak ada. Tapi Band Takeshi itu juga Jepang ya? Iya. Cuman aku belum ketemu sih. Belum ketemu bandengnya. Belum ketemu caranya. Saya ada band lagi di Caranya. Belum. Berarti pas Mungkin di sana- ikut di bandeng Takashi gitu ya. Ayo Mbak. jadi survivor ya. Belum ada sama sekarang. Rekrutmen peserta bandeng Takashi gitu. Mungkin ada apa Ini Karang Taruna bikin lah. apa bandeng Takashi? Bikin benteng Itu udah jadi benteng sih. Kita bikin. udah benteng. Kalau di sana apa ya? Menang itu apa berarti? Menang tuh apa ya? Menang. Bukan. Apa sih? Mengalami musim apa aja enggak? Oh, menangi. Iya, Ya menangi. ampun. Ngalamin. Melewati, ya. melewati musim. Semua musim. Musim. Udah berarti 17 itu emang Kan aku kesana kan Agustus akhir. Itu tuh masih dapat summer akhir. Itu pertama datang tuh kaget. Di sini kan udah panas kan. Itu tuh di sana tuh suhunya 40. Wah, 40. 40 kan Itu langsung isolasi semua ya, 40. 40 kan terus nggak berapa lama tuh fall apa musim gugur autumn terus masuk Desember awal itu udah salju. Jadi nggak langsung yang suhunya low minus tuh kayak dari fall tuh dia udah turun kan misalnya summer tuh udah 40 terus turun jadi 20-an. Sempat mainan salju enggak? Mainan lama katanya dingin banget ya mbak. dingin banget dan di tempat itu emang tempat buat ski. Oh. Jadi emang gitu. banyak Keren, banget. keren. Saljunya tuh bisa 1-2 meter. Wah, 1-2 meter. Ketebalannya tuh Nah, di depan rumah itu kalau nggak diserok, nggak disekop terus banjir salju. Awal aku masih bisa bayangin banjir air ya, tapi kalau bukan itu benar-benar yang harus kayak pertama tuh excited tapi lama-lama kayak Biasa. aku diperingatin sama temanku yang udah pernah oh pertama-tama masih seneng banget nanti besok-besok udah kayak 2-3 hari lah udah besoknya Yeah. kamu kayak gila udah nggak mau kemana-mana. Sempat bikin bola salju dari. kayak nggak coba itu nggak nyobain salju. Nyobain apa ini? Dimakan Iya. Cicipi. Itu tuh kayak asal nggak sih Mbak? Iya kak Iya kayak tahu kalau kita nonton gitu. kalau kena tangan kalau misalnya hujan terus kalau misalnya kena tangan dia jadi meleleh gitu jadi air. Kayak dia deso banget ya. Iya. Tapi kalau pas hujan badai sakit banget kena luka. Karena misalnya waktu lagi pergi, Iya, Mbak. tiba-tiba hujan Makanya sama. pakai payung ya. Iya. Payungnya apa enggak bolong? Enggak sih Ya, setajam cuma itu. kayak oh aku pernah yang kena badai itu payungnya rusak pernah. Oh, kena angin. Saking gitu. kencang. Kayak Angin kencangnya gitu. angin badai. Ya kalau di sini juga Mbak dan kamera gitu kayaknya. Ya gitu. Oh persis kayak gitu. Karena kan di sana nggak boleh kalau musim salju kan nggak boleh bawa sepeda. Bahaya kan? Iya, Licin. benar. Bisa jatuh ya. Jadi yang boleh apa mobil gitu? Mobil boleh. Mobil boleh tapi nggak boleh mobil. Oh iya sih. Ya maksudnya yang boleh Yang- kan? yang- Iya boleh boleh. Iya. Makanya di sana tuh hampir nggak semua orang bisa naik motor. Karena di sana tuh jarang banget ada motor. Karena musim salju nggak aman naik motor kan. Iya. Tapi kalau mobil tuh di sana Jadi pasti waktu buat belajarnya lebih apa sih lebih pendek gitu. Di sana berarti lingkungannya bersih. Sampah itu udah ada. sampah tuh bisa kayak kalau misalnya pernah waktu itu ada sampah rumah tangga tuh yang misalnya kayak yang bisa Organik dibakar gitu. satu Oh. yang bisa dibakar terus kayak sampah kaleng gitu gitu sendiri sama Iya. batu baterai juga nggak boleh dicampur apa lagi ya Jadi di sana udah ada tulisan dilarang buang sampah di sini nggak ada. di sana Kalau sampah di sini ada. bahkan kantong plastik itu beli sendiri Oh. dan itu tuh mahal kayak berapa Plastik. berapa lembar Itu kan itu berapa ribu Biasanya cara pemerintah atau pejabat pemerintah buat Meminimalisir. ya minimalisir harganya nggak gitu. Jadi harus punya kayak Terus- wadah belanja. terus ada jadwal ngumpulin sampah Juga serius sampah. iya jadi kayak misalnya ada kalendernya Iya. kalendernya tuh nanti misalnya tanggal 1 tuh sampah rumah tangga nanti tanggal 2 nya sampah plastik kayak gitu Oh, itu yang dan harus itu tuh diambil gitu. dan itu tuh ditaruhnya di kayak
ada box sampahnya gitu loh. Nah kalau misalnya aku ngelanggar itu tuh nggak akan diambil sama dia. Biasanya kalau misalnya sampai tanggalnya diambil, dan kalau misalnya aku sering melanggar kayak gitu, nanti tuh yang dikasih peringatan tuh satu komplain jadi kayak ini siapa yang suka naruh kayak gitu. Bahkan sampai waktu itu tuh disuruh nulisin nama yang ngumpulin, kan ada kamar-kamarnya kan. Biasanya kayak di tempatku tuh Takanokopo kamar berapa tuh harus nulisin di sampahnya kayak gitu supaya ini siapa biar nggak saling tuduh gitu ya. Siapa yang bikin ulah. Masalah sampah aja itu yang masih dari itu. Di sana kenalan dengan orang Jepang nggak? Kenalan? Ada berapa kenalan yang paling dekat itu yang sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang deket sih orang sana tuh agak susah menjalin persahabatan yang benar-benar deket gitu. Aku pas pertama add Facebook itu tuh kaget. Jadi teman itu cuma 30-40 orang. Kalau tuh sampai mereka apa dari mari? Padahal HP-nya tuh HP-nya tuh iPhone terusnya apa ya? Kalau masalah sana udah gak ini ya. Padahal HP-nya tuh iPhone tapi ya bukan selebgram gitu ya. Biasanya kan kalau di sini kan kalau ada iPhone, udah followersnya udah pasti viral lah ya, udah endorse gitu kan. Tapi enggak, bisa tuh kayak ya pertemanan tuh ya yang memang kenal gitu juga ya. Terus ya karena mungkin udah terpisah jauh juga, jadi kadang paling sampai selamat ulang tahun yang gitu aja sih. Soalnya bahasa Jepangnya apa selamat ulang tahun? Omedeto, apa sih? Tanjobi Omedeto. Tanjobi itu hari lahir. Hari lahir. Omedeto itu selamat. Tanjobi Omedeto, Mas Nairu. Mungkin itu cukup ya. Udah lama banget kita ini. Mungkin terakhir pesan buat teman-teman yang mau makan Jepang yang apakah harus dengan cara kuliah nggak? Gimana buat teman-teman yang nggak kuliah? Sebenarnya tuh ada yang tapi tuh kerja sih ya lebih yang 3 tahun itu. Yang 3 tahun. Kamu kenal sama teman SMA kita juga ada yang berangkat itu 3 tahun. Kolis apa ya? Kolis. Itu iya kenal Kolis. Nah itu kalau misalnya pengen berangkat Jepang ya bisa, tapi itu mana kerja 3 tahun. Untuk yang program-program itu juga ada biasanya yang perawat-perawat. Masuk outsourcing nggak sih itu? Iya maksudnya kan ada mediatornya, aku juga ada mediatornya, cuma pas kebetulan aja itu mediatornya juga untuk mahasiswa. Ya tips-tipsnya sih mungkin kalau mau benar-benar pengen ke Jepang ya belajar rajin. Terus aku tuh juga ini lagi S2 kan. S2 tuh aku tuh kenapa nggak tahun lalu juga karena aku ngambil LPDP seleksi dulu kan. Seleksi LPDP itu kayak beasiswa buat S2 S3 kan. Nah itu tuh juga memfasilitasi yang ke luar negeri. Jadi kalau misalnya pengen S2 S3-nya nggak cuma ke Jepang, mau ke Eropa, mau ke Amerika itu bisa. Jadi dari sekarang bisa nyiapin bahasa Inggrisnya. Mbak ini di UGM apa di Bay? Iya keren. Tadi bener-bener nyari informasi aja ya. Informasi kan banyak tinggal kita mau nyari. Gadget tuh dipakai untuk nyari informasi ya. Jadi gadget itu ibaratnya untuk nyari informasi, bukan Mobile Legends, Instagram. Ya boleh, tapi maksudnya kayak sama nyari orang lain. Iya, itu tadi seringkan buat hiburan lah ya, buat hiburan. Sama kalau mau belajar bahasa sih itu penting banget. Iya. Kalau kan kalau di luar kita nggak mungkin belajar juga. Berarti apapun apa ya, backgroundnya harus tetap belajar bahasa juga. Belajar bahasa. Minimal mungkin bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris terus. Terakhir ya, kan Mbak kita diajarin bahasa Jepang. Mau apa sih penutupannya berarti? Terima kasih telah menyaksikan kami gitu. Yang gimana ya? Sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa lain waktu ya. Kita ya. Terima kasih, arigato. Arigato gozaimashita. Telah langsung gitu aja. Telah apa ya kalau itu ya susah ya kalimatnya. Aku takut salah. Arigato gozaimashita. Terus sampai jumpa gitu. Jamatane gitu ya. Iya benar. Arigato gozaimashita. Jamatane gitu. Mata. Jamatane. 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 Matane. Arigato gozaimashita. Jamatane.